Gajah Mada boleh cerdik, akan tetapi aku tidak boleh kalah cerdik. Jika akhirnya rombongan ini bergabung dengan Gajah Mada, aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menebar tembang kematian. Bukan hanya Jaya Negara yang akan mati karena racunku, Bayangkara yang lain juga akan kubunuh, terutama Gajah Mada. Bisik telik Sandi itu kepada dirinya sendiri. Setelah diperoleh kesepakatan dengan dipimpin oleh Lempang Laut dan Gagak Bongol, perjalanan menempuh jarak yang jauh itu pun kemudian dimulai. Sementara itu, lagi-lagi begal Gajah Mada menggunakan cara pengawalan yang tidak lazim. 4 orang Bayangkara berkuda, masing-masing adalah Kartiko Sinumping, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, dan Joyoboyo, dipecahnya menjadi 2. 2 orang kini diminta untuk mendahului guna mengamati keadaan di depan. 2 orang yang lain diminta untuk selalu membayang-bayangi di bagian belakang. Jika ada gerakan pasukan dari Rakuti yang mungkin mencoba mencegat dari depan atau bahkan menyusul dari belakang, diharapkan bisa diketahui lebih dini sehingga bisa diambil langkah-langkah pengamanan. Begal Gajah Mada yang masih curiga terhadap kemungkinan terdapat telik sandi di antara pasukan Bayangkara memilih melakukan pengawalan sendirian. Gajah Mada juga belum bermaksud memanfaatkan kuda-kuda milik anak buahnya karena untuk sementara waktu ia merasa lebih aman dan tersamar melalui berjalan kaki, kecuali bila waktu malam kini telah datang. Meskipun agak tersendat dan beberapa kali memberi kesempatan kepada Jaya Negara untuk beristirahat, Gajah Mada kini telah cukup jauh meninggalkan Kabuyutan Mojo Agung. Dalam perjalanan itu, Jaya Negara tidak lagi banyak mengeluh. Meskipun mengalami keletihan yang luar biasa, otot-otot kakinya kini mulai mampu menyesuaikan diri. Manakala matahari memanjat lebih tinggi, tubuhnya kini basah kuyup oleh keringat yang bagai diperas dari tubuhnya. Setelah melewati bulak panjang yang menghijau dengan tanaman jagung, Gajah Mada dan Jaya Negara kini memasuki pedukuhan kecil. Gajah Mada melihat 2 orang lelaki tengah menurunkan beberapa butir kelapa. "Selamat siang, Kisana," sapa Gajah Mada dengan ramah. Salah seorang dari 2 lelaki itu menjawab sapaan Gajah Mada dengan juga ramah. Kalau Kemet tidak henti-hentinya memandangi beberapa butir kelapa yang kini berserakan di tanah. Tiba-tiba Sri Jaya Negara merasa gatal di area leher. "Mohon maaf, Kisana. Kami sedang menempuh perjalanan jauh ke Madiun. Kebetulan sekali kami melihat Kisana menurunkan beberapa butir kelapa. Kalau Kisana tidak berkeberatan, kami ingin membeli beberapa butir yang masih muda. Apakah Kisana keberatan?" Ternyata 2 orang lelaki penduduk pedukuhan itu sangat ramah dan lugu. Ketika Gajah Mada mengulurkan uang kepeng sebagai pengganti kelapa itu, 2 orang itu menolaknya. Bahkan salah seorang kini kembali memanjat untuk memetik beberapa butir kelapa yang masih muda. "Izinkan aku untuk memperkenalkan diri," mendadak Sri Jaya Negara berkata. "Namaku Gemet, dan ini saudara tuaku, Kakang Gajah Hamuk. Siapakah nama Kisana?" Lelaki berkumis tipis di depan Jaya Negara itu kemudian tersenyum. Bersamaan itu, dari atas 5 butir kelapa muda kini berjatuhan. "Namaku Joyo Sangkan, dan yang berada di atas itu, meskipun usianya sebaya denganku, ia adalah keponakanku. Martani namanya.
Srijaya Negara kini manggut-manggut sambil memperhatikan wajah laki-laki yang mengaku bernama Joyo Sangkan itu. Dari wajah Joyo Sangkan tersirat pancaran pandangan mata yang penuh ketulusan, wajar, tidak dibuat-buat dan penuh keakraban. Dalam lipatan kenangan Srijaya Negara di istana, banyak sekali orang yang selalu menunduk mengangguk hormat kepadanya. Rakuti misalnya, demikian rapi ia menyembunyikan bulu-bulu yang tumbuh lebat yang telah menyelimuti jantungnya. Penghormatan Rakuti yang berlebihan itu, ucapan-ucapan pujian yang sangat belepotan, ternyata menyembunyikan warna lain di hatinya. Untuk apa semua kelapa ini, Kisana? Kembali Srijaya Negara bertanya. Gajah Mada kemudian memungut bendo yang tergeletak. Dengan bendo itu, Gajah Mada melubangi kelapa muda itu. Gajah Mada tidak menyerahkan kelapa muda itu untuk diminum Srijaya Negara, namun dengan lahapnya Gajah Mada meminumnya sendiri. Joyo Sangkan kini tersenyum tulus dan lugu. Dengan kelapa ini, kami membuat minyak lentik. Kami juga membuat gula kelapa. Hasilnya lumayan untuk tambahan kebutuhan dapur. Apalagi pada saat ini harga gula kelapa cukup bagus. Minyak lentik juga dibutuhkan oleh orang banyak, jawab Joyo Sangkan. Srijaya Negara kini manggut-manggut dan kemudian menoleh kepada Gajah Mada yang kembali melubangi kelapa muda berikutnya. Dengan amat serakah, Gajah Mada memuasi rasa hausnya. Leher dan pakaian yang dikenakannya kini telah basah kuyup oleh air kelapa itu. Mohon maaf Kisana, jadi minyak lentik itu dibuat dari biji kelapa? Tanya Srijaya Negara dengan alis yang mencuat. Ki Joyo Sangkan menjadi terheran-heran memperoleh pertanyaan itu. Siapapun tahu minyak lentik terbuat dari kelapa. Kelapa diparut, kemudian diambil santannya. Santan kelapa itulah, jika bagian kanilnya yang berwarna putih mengapung saat direbus, didihkan terus-menerus sampai airnya menjadi habis, akan menyisakan minyak lentik. Apabila minyak lentik itu disaring, kemudian menyisakan blondo yang bila dimakan bersama dengan ketan, rasanya teramat lezat. Dalam sepengetahuannya, tidak ada seorang pun yang tidak tahu bagaimana membuat minyak lentik. Kini di depannya ada orang yang merasa heran. Justru karena itulah Joyo Sangkan kini menjadi terbungkam. Pandangan matanya tidak berkedip memandang laki-laki di depannya. Sekejap kemudian Ki Joyo Sangkan manggut-manggut melihat betapa halus tangan orang itu. Orang yang sehari-harinya terbiasa bekerja keras tentu memiliki tangan yang kasar. Jari-jarinya akan mengeras dan kulitnya juga akan menebal. Kenapa Kisana? Srijaya Negara kini bertanya. Joyo Sangkan kemudian tersenyum. Tidak ada. Saya hanya merasa aneh jika ada orang yang tidak tahu bahwa minyak lentik itu terbuat dari kelapa. Saya kira tidak ada yang tidak tahu. Gajah Mada yang sedang minum air kelapa kini tersedak. Gajah Mada tidak kuasa kini menahan senyumnya. Namun Gajah Mada kemudian segera membuang semua kesan dari permukaan wajahnya. Gajah Mada kini kembali melanjutkan menikmati kelapa muda di tangannya. Srijaya Negara rupanya memang benar-benar belum tahu minyak lentik itu ternyata terbuat dari kelapa. Jadi minyak lentik ini terbuat dari kelapa. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ki Joyo Sangkan kemudian dengan senang hati menjelaskan proses pembuatan minyak lentik. Bahkan Joyo Sangkan bertutur pula bagaimana cara membuat gula kelapa yang berasal dari legen. Paparan itu ternyata sangat menarik perhatian Srijaya Negara.
Setelah menghabiskan 2 butir kelapa muda, barulah Begal Gajah Mada mengupas lagi kelapa muda yang tersisa. Dengan tangan kirinya dan tidak terlihat canggung sama sekali, Begal Gajah Mada mengangsurkan kelapa muda itu kepada Sri Jayanegara. Sri Jayanegara kini meminumnya. Jayanegara yang sangat haus luar biasa itu kemudian dengan lahap menghabiskan isi kelapa muda itu. Apa yang dilakukan oleh 2 orang lelaki yang mengaku bernama Gemet dan Gajah Amuk itu membuat Joyo Sangkan terheran-heran. Setelah puas menikmati kelapa muda itu, Sri Jayanegara kemudian merebahkan diri bersandar pada pohon melinjo di belakangnya. Lemas. Tadi aku lemas karena kehausan. Sekarang aku lemas karena kekenyangan, berkata raja yang telah tergusur itu. Ki Joyo Sangkan kini tidak kuasa untuk menahan tawanya yang terkekeh-kekeh ketika mendengar ucapan yang menurutnya sangat lucu itu. Keponakan Ki Joyo Sangkan setelah turun dari pohon kelapa itu kemudian ikut bergabung dengan mereka. Semilir angin yang begitu sejuk kini memanting kantuk mereka. Sri Jayanegara begitu tergoda untuk berbaring, tetapi dengan matanya Gajah Mada memberi isyarat untuk tidak melakukan itu. Sri Jayanegara pun kini membatalkan niatnya. Kalau kami boleh tahu, apakah Kisana memang berasal dari Madiun atau Kisana ada keperluan di Madiun? Ucap Joyo Sangkan. Kami kembali ke Madiun, jawab Gajah Mada. Dari kota raja, Martani kini ikut bertanya. Gajah Mada belum menjawab. Kami mendengar di kota raja saat ini sedang dilanda huru-hara. Benarkah berita itu Kisana? Lanjut Martani. Gajah Mada bermaksud menghindari pertanyaan itu dengan berpura-pura tidak tahu. Namun ternyata Sri Jayanegara mendahului menjawab. Ya, Rakuti memberontak. Rakuti dengan teman-temannya, beberapa orang yang oleh Jayanegara telah diberi anugerah gelar Dharma Putra Winesuka, telah melakukan tindakan makar. Barangkali Jayanegara sudah tidak layak menjadi raja, sehingga Jayanegara harus kemudian digusur dari singgasananya. Sekarang Rakuti yang menjadi raja. Ia kemudian bergelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Kuti Wisnumurti. Mendengar hal itu, Joyo Sangkan dan Martani kini saling memandang. Gajah Mada pun kini ikut termangu. Lalu, bagaimana dengan nasib sang Prabu? Tanya Martani. Ada kecemasan yang kini membayang di wajahnya. Tidak perlu ada yang peduli dengan nasib Jayanegara, kata Jayanegara. Kisah tentang Jayanegara sudah habis. Semua perhatian saat ini sebaiknya dipusatkan pada Prabu Kuti. Siapa tahu sebagai raja yang baru, Prabu Kuti mempunyai perhatian terhadap pedukuhan ini. Bukankah selama ini Jayanegara tidak pernah mempunyai perhatian terhadap pedukuhan ini? Siapa tahu sebagai raja yang baru, Prabu Kuti mampu membawa kehidupan rakyat Majapahit menjadi lebih cerah dan juga lebih bergairah. Siapa tahu Majapahit lebih makmur, aman tentrem Kertoraharjo. Ucapan Gemet itu mengusik sekali. Tatapan mata Joyo Sangkan kini menerawang. Beberapa waktu yang lalu, telah lewat beberapa orang pengungsi. Mereka bercerita tentang kekejaman Rakuti yang sangat mengerikan. Pemerkosaan dan penjarahan menghantui siapa saja di kota raja. Tentu saja kami tidak menghendaki raja dengan perilaku yang seperti itu. Lebih dari itu, Rakuti tidak memiliki hak. Rakuti bukan keturunan dari Rajasa.
hanya keturunan dari Rajasa yang mempunyai hak untuk menduduki tahta, ucap Joyo Sangkan. Srijaya Negara kini terdiam. Gajah Mada juga tidak berbicara apapun. Tetapi, bukankah Jaya Negara sama sekali tidak punya perhatian terhadap Padukuhan ini? Lanjut Jaya Negara. Joyo Sangkan menggeleng. Sri Baginda Jaya Negara itu seorang raja yang harus mengurus orang banyak. Perhatian Tuanku Jaya Negara tidak harus datang ke Padukuhan ini. Pada kenyataannya, perhatian Tuanku Sri Jaya Negara selama ini telah tersalur melalui saluran yang ada, melalui perangkat katemangan sampai tingkat yang paling bawah. Jaya Negara kini agak terhenyak. Sri Jaya Negara sama sekali tidak menyangka akan memperoleh jawaban seperti itu. Sri Jaya Negara melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata begitu besar kecintaan rakyatnya terhadap rajanya yang telah tergusur itu. Aku tidak tahu apakah kelak aku akan bisa kembali menduduki tahta, berkata kini Jaya Negara untuk dirinya sendiri. Jika aku bisa kembali pada suatu ketika kelak, aku akan menyempatkan secara khusus untuk mengunjungi dan memberikan perhatian kepada Padukuhan ini. Bukan hanya Padukuhan ini, tetapi juga kehidupan segenap Kawula Mojopahit. Semua harus mendapat perhatian. Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba pembicaraan itu terhenti oleh terdengarnya derap suara kuda dari kejauhan. Gajah Mada kemudian bergegas untuk bangkit memperhatikan. Ketika jarak pandang telah mencukupi, Gajah Mada melihat Bayangkara Joyoboyo yang tengah duduk di atas kuda yang telah berderap itu. Dari tatapannya, mata Jaya Negara seolah-olah kini bertanya, "Ada apa?" Namun Gajah Mada tidak berkata apapun. Penunggang kuda itu semakin mendekat. Begal Gajah Mada kemudian bergegas menyongsongnya. Joyo Sangkan dan Martani kini saling memandang, menyiratkan penasaran mereka. "Ada apa?" bisik Gajah Mada setelah Joyoboyo turun dari kudanya. Tidak seberapa jauh di depan, setelah melewati Padukuhan ini, kami menemukan 50 ekor kuda milik Rakuti. Saat ini, Kartiko Sinumping sedang menjaga kuda-kuda itu. Apa yang harus kami lakukan? Gajah Mada kini tersenyum. Tunggu kami berdua di sana. Baik, Kakang. Aku akan kembali. Joyoboyo kini bermaksud untuk melompat ke atas kudanya. Tunggu. Ada beberapa butir kelapa muda. Bawalah, cegah Gajah Mada. Bayangkara Joyoboyo itu tersenyum lebar. Dengan langkah yang sigap, Joyoboyo kini mendekati Jaya Negara yang tengah duduk bersandar di pohon melinju. Bayangkara Joyoboyo kemudian memberikan penghormatan kepada Kolok Gemet. Begal Gajah Mada bermaksud mencegah, tetapi itu telah terlambat. Tanpa banyak bicara, Joyoboyo kemudian memungut 3 butir kelapa muda dan kembali ke kudanya. Sesaat kemudian, kuda itu berderap meninggalkan tempat itu. Joyo Sangkan dan Martani kini bertambah penasaran. Bagaimana? Tanya Jaya Negara. Kita akan melanjutkan perjalanan, jawab Gajah Mada dengan pendek. Sri Jaya Negara kemudian bangkit berdiri dan meliukkan tubuhnya yang pegal-pegal. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih di sana. Kami akan mengingat sampai kapanpun keramah tamahan ini. Kelapa muda hijau ini serasa menyambung umur kami. Kami yang kehausan dan hampir mati karenanya, seolah menjadi hidup kembali. Sekarang, izinkan kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Sebagai tanda terima kasih kami, tolonglah terima ini. Uang yang jumlahnya tidak seberapa di sana.
Joyo Sangkan dan Martani kini saling memandang. Uang yang dikatakan tidak seberapa itu sangat banyak nilainya bagi mereka. Apalagi uang itu terbuat dari emas. Aku sudah mengatakan, kami ikhlas. Kelapa muda itu tidak perlu dibayar, Kisana, ucap Joyo Sangkan. Jaya Negara kini menggeleng. Tolong terimalah, Kisana, lanjut Jaya Negara. Akhirnya Joyo Sangkan mau menerima uang itu. Sri Jaya Negara kemudian melambaikan tangannya, tanda perpisahan. Dengan tatapan yang bingung, Joyo Sangkan dan Martani kemudian memandangi kedua orang yang tampaknya berusaha menyelubungi jati diri mereka itu. Siapa mereka? Bertanya kini Martani. Joyo Sangkan hanya bisa menggeleng. Mereka tentu orang yang sangat kaya. Uang pemberiannya sebagai pengganti kelapa muda yang telah kita berikan ternyata begitu banyak. Joyo Sangkan kini menjadi termangu. Kegelisahannya kini semakin menjadi-jadi. Kau lihat bagaimana sikap orang yang berkuda tadi? Tanya Joyo Sangkan. Martani mengerutkan kening. Bagaimana? Orang yang turun dari kuda itu, menilik dari sikapnya, seperti adalah seorang prajurit, ucap Joyo Sangkan. Martani dan Joyo Sangkan kini kian menegang. Berbagai prasangka kini muncul dan menggoda. Apakah mereka memperkenalkan diri mereka kepadamu? Tanya Martani. Ya, yang berbadan tegap itu bernama Gajahmu. Kemudian yang memberi uang itu bernama Gemet. Orang yang bernama Gemet itu sepertinya agak aneh. Karena untuk pembuatan minyak kelentik saja dia tidak tahu. Gemet, desis Martani. Ya, kalau Gemet, lanjut Martani. Joyo Sangkan kini terhanyak. Dengan pandangan yang bingung, ia kemudian menatap wajah Martani. Tatapan mata bingung itu sejenak kemudian segera berubah menjadi terbelalak, bahkan disusul dengan bibir yang gemetar tidak terkendali. Masih dengan wajah yang bingung, Joyo Sangkan memandangi uang yang ada dalam genggaman tangannya. Lalu tatapan matanya kini tertuju kepada dua orang yang berjalan semakin menjauh itu. Orang itu adalah Sri Baginda Jaya Negara. Gemparlah kini isi dada Joyo Sangkan dan keponakannya. Joyo Sangkan untuk beberapa saat terpaku tidak bisa berbicara. Martani keponakannya yang usianya sebaya dengan dirinya juga tidak kalah bingung pula. Keduanya butuh waktu untuk beberapa lama untuk bisa menamaikan diri mereka. Namun tetap saja kini jantungnya berpacu dengan kencang, tidak mau didamaikan. Dengan tidak banyak berbicara, Sri Jaya Negara dan Gajah Mada berjalan melintasi pedukuhan yang ada di depannya. Ternyata pedukuhan itu bukan pedukuhan yang dihuni oleh banyak penduduk. Pedukuhan itu tidak seberapa luas. Setelah berjalan beberapa lama, Sri Jaya Negara dan Gajah Mada kini kembali memasuki Bulak Panjang. Di seberang Bulak Panjang itulah Bayangkara Kartiko Sinuping dan Joyoboyo telah menunggu mereka. Berita penting apa yang tadi diberikan oleh Joyoboyo untukmu, Gajah Mada? Tanya Sri Jaya Negara. Untuk selanjutnya, kita tidak perlu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, Tuanku. Kita akan mempersingkat perjalanan jauh ini dengan menggunakan kuda. Kuda-kuda milik Rakuti yang semalam diacak-acak oleh Jayabaya kini telah ditemukan, kata Gajah Mada. Di langit, matahari memanjat semakin tinggi. Akan tetapi, semilir angin yang berhembus dari arah utara itu
belum juga mampu memberi kesegaran untuk mengimbangi teriknya. Srijaya Negara terus melangkah mengikuti Gajah Mada. Bahkan sesekali Kolo Gemut memperlebar langkah kakinya untuk mendahului Gajah Mada. Meskipun masih jauh, Gajah Mada kini telah bisa melihat kuda-kuda yang dimaksud oleh Joyoboyo. Gajah Mada tersenyum membayangkan Rakuti tentunya mencak-mencak karena kehilangan kuda-kuda yang sedemikian banyak. "Di mana kalian temukan kuda-kuda ini?" tanya Gajah Mada setelah sampai. "Di tepi hutan sana, Kakang. Para penduduk tidak ada yang berani mengusik. Mereka yang memberitahu kami," jawab Kartiko Sinumbing. Gajah Mada kini mangkut-mangkut. Begal Gajah Mada berpikir banyak hal yang bisa dilakukan dengan adanya kuda-kuda itu. "Kita akan berbagi tugas. Aku dengan Joyoboyo akan mendahului dengan berkuda. Kartiko Sinumbing menunggu kuda-kuda itu sampai Lembu Pulung dan Panjang Sumprit tiba. Selanjutnya, susul Lembang Laut dan yang lain di belakang. Lembang Laut tahu kemana arah yang harus diambil untuk menyusulku. Kalian paham?" Kartiko Sinumbing dan Joyoboyo kini mengangguk. "Lalu, bagaimana dengan sisa kuda-kuda ini, Kakang? Apakah akan kita lepaskan?" tambah Kartiko Sinumbing. Gajah Mada berpikir sejenak. Di satu sisi, kelak di kemudian hari akan sangat dibutuhkan. Kuda itu akan sangat membantu upayanya untuk menjunggalkan Rakuti dan kemudian mengembalikan Srijaya Negara untuk duduk di singgasananya. Namun, jika kuda-kuda itu dibawa, pasti akan meninggalkan jejak dengan mudah yang akan diendus oleh telik sandi Rakuti. "Kau punya gagasan?" tanya Gajah Mada. Kartiko Sinumbing mencuatkan alis. "Ada Temang Pandan Kali yang tinggal tidak jauh dari sini, Kakang. Bagaimana kalau aku menitipkan kuda-kuda itu kepadanya?" Gajah Mada mengangguk. "Baik, tetapi jangan tinggalkan jejak cerita apapun." Untuk selanjutnya, Gajah Mada dan Srijaya Negara yang dikawal oleh Bayangkara Jayabaya kini mendahului perjalanan itu. Hanya sejenak kemudian Panjang Sumprit dan Lembu Pulung telah datang. Sementara itu, di saat itu pula, pada waktu yang bersamaan, dengan wajah yang menebal serasa melebihi tebalnya dinding bata, Rakuti kini telah tiba kembali di kota raja. Sumpah serapahnya kini diumbar di mana-mana. Siapapun yang berada di segenap penjuru kota pasti mendengar bagaimana Rakuti mengobrol berbagai macam umpatan itu. Siapapun yang mendekat pasti akan memperoleh dampatannya. "Kenapa kau, Kuti?" tanya Ratanca. "Gajah Mada! Orang itu menjijikkan sekali. Aku ingin sekali membenamkan gagang tombak ke dalam mulutnya hingga tembus ke anusnya." "Apa yang terjadi?" "Jaya Negara telah berada dalam genggaman tanganku. Tetapi mereka masih mampu untuk meloloskan diri. Gajah Mada ternyata memang licin. Pada suatu saat kelak, pasti akan aku beset wajahnya. Akan kugantung Bayangkara yang tidak tahu diri itu di alun-alun." Ratanca kini hanya tertawa. "Sudah begitu, masih bisa-bisanya mereka memberikan kesulitan kepada kami. Kami kehilangan kuda-kuda kami." Ratanca kini hanya tertawa. Ratanca percaya pasukan Bayangkara bisa melakukan itu. Bahkan melakukan hal yang tidak terduga pun mereka juga pasti bisa. "Aku letih sekali. Aku letih jiwa dan raga. Tulang-tulangku serasa remuk semua." Ratanca kini memandang Rakuti. Sulit
menebak warna perasaan macam apa yang kini berada dalam benak Rakuti itu. "Aku akan memanggil seorang emban untukmu," berkata kini Ratanca. "Emban itu akan memijit tubuhmu, Rakuti." Ratanca kemudian keluar dari bilik Rakuti. Bilik itu sebelumnya digunakan oleh Srijaya Negara. Ratanca kemudian memberi perintah untuk memanggil seorang emban. Emban itu bertubuh gemuk dan agak tua. Emban itu kemudian mendapat perintah untuk memijat Rakuti. Dengan takut, emban itu kemudian masuk ke dalam bilik Rakuti. Beberapa saat sebelumnya, emban gemuk itu mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana Rakuti mengumbar berbagai sumpah serapahnya. Berbagai macam perbendaharaan makian itu seolah-olah ditujukan kepada dirinya. Di dalam bilik, Rakuti tengah berbaring menelungkup. Matanya yang kemerahan kini memandangi wajah emban tua itu. Di mata Rakuti, wajah emban itu begitu buruk mengerikan. Justru karena itulah Rakuti kemudian memejamkan mata, seolah bila terlampau lama memandangnya akan terkena sakit mata. Tanpa banyak berbicara dan masih dibayangi rasa takut, emban tua yang gemuk itu segera akan melaksanakan tugasnya. "Apakah hamba sudah diperkenankan untuk memulai tugas hamba, tuanku?" bertanya kini emban itu dengan suara yang nyaris berbisik. "Apa?" bertanya kini Rakuti dengan suara yang agak serak. "Aku tidak mendengar." Emban itu kemudian gugup. "Apakah hamba sudah diperkenankan untuk memulai mijat?" berbisik kini emban itu. "Ya, lakukanlah," jawab Rakuti dengan datar. Dengan gugup, emban itu memulai tugasnya. Emban yang bertubuh gemuk itu memang mempunyai kemampuan memijat yang luar biasa. Itulah sebabnya emban gemuk itu sering dimintai bantuan oleh beberapa prajurit. Bahkan Srijaya Negara termasuk juga orang yang sering memanfaatkan tenaga emban gemuk itu. Emban yang bertubuh gemuk itu pun kini memulai pekerjaannya. Tangannya yang gempal dan kuat kini merayapi lengan Rakuti. Mula-mula Rakuti merasa agak risih, tetapi setelah beberapa saat berlalu, Rakuti harus mengakui pijatan emban gemuk itu terasa nyaman. Apalagi ketika kakinya yang bekal luar biasa kini dirayapinya. Akhirnya Rakuti kini benar-benar pasrah. Rakuti membiarkan apa yang dilakukan oleh emban tua itu, termasuk ketika emban itu bertambah berani tanpa meminta izin terlebih dulu memijat punggung dan menggerayangi pundak Rakuti. Rakuti sejenak seperti terlena. Bayangan kemarahannya kepada Jaya Negara kini telah sirna entah kemana. Rakuti yang penat itu kini berusaha melupakan apapun. Ia terus berusaha untuk melupakan kemarahannya kepada Begal Gajah Mada dan juga para Bayangkara. Sebenarnya emban gemuk itu tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu yang berada di luar kepatutan. Justru dari benak Rakuti sendiri yang kemudian muncul nafsu yang amat menggelegak. Rakuti kini mencoba untuk meredamnya, tetapi gangguan itu begitu kuat mencengkram kepalanya. Rakuti kini tiba-tiba berbalik. Dengan tatapan mata yang amat beringas, dipandangannya wajah emban gemuk yang telah tua itu. Emban gemuk itu kini menjadi ketakutan. "Ampun tuanku," ucap emban gemuk itu ketakutan. Tetapi emban gemuk itu benar-benar tidak mengetahui di mana letak kesalahannya. "Lepas bajumu,"